CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Saya Titi Arigati, kami dari satu sekolah yang sama. Di samping kiri saya Ucu Hadiani, di samping kanan saya Winarsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baik Bu, pada penilaian hari ini, coach dan coachee, saya akan amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Ibu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, yang pertama saya akan menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kompetensi coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Saya ingin menitik beratkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir ini Bu, bagaimana yang secara spesifik yang ingin diobservasi kompetensi yang mana Ibu? Iya, jadi saya ingin diobservasi pada bagian memberikan pertanyaan berbobot. Saya nanti berhasil menuntun coachee saya untuk merumuskan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, nah ini tadi pertanyaan pra-coaching, dan buat Ibu Win, sehat dan semangat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Cu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai sesi coaching kita kali ini, saya pengen tahu gimana perasaan Bu Cu kali ini. Perasaan saya merasa lega oleh karena bisa bertemu langsung dengan Ibu Win untuk sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Baiklah. Kemudian di akhir sesi coaching kita nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin berbagi sebenarnya Bu, berbagi tentang masalah yang saya sedang hadapi saat ini. Baiklah, bisa Ibu ceritakan apa masalah yang sedang dihadapi? Ya Bu, masalah yang sedang saya hadapi saat ini adalah saya merasa aneh, ada anaknya unik. Jadi anak tersebut di sekolah itu antara ada dan tiada, atau hadir ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi kepada teman-temannya. Artinya mereka atau teman-temannya menganggap itu hadir dan tiada pun, dan tidak hadir ya dianggap nggak berpengaruh apapun. Ya. Biasanya kan kalau seorang teman dengan temannya itu pasti ketika ada seseorang atau teman yang nggak hadir itu kemana dia, pasti kan seperti itu. Kalau ini nggak ada perasaan seperti itu temannya itu. Kemudian satu lagi Bu, bahwa dia itu khususnya pada mata pelajaran saya tidak pernah mengumpulkan tugas padahal dia hadir. Nah itu Bu
yang jadi permasalahan saya. Oh iya, seperti itu ya. Saya mulai paham. Kemudian dari kondisi yang Ibu ceritakan pada murid Ibu tadi, yang Ibu harapkan atau yang Ibu inginkan dari sikap anak itu seperti apa? Kalau yang saya inginkan dari dia itu Bu, layaknya murid atau peserta didik yang lainnya, dia hadir. Otomatis kan kalau hadir itu biasa kan kalau kita proses mengajar atau pembelajaran pasti ada sesi evaluasinya. Nah, di evaluasi itu dia itu tidak mengerjakan karena diam. Akhirnya kan tidak ada untuk kita menilainya. Kita mau menilai apa sebagai guru? Kalau dia itu diam, artinya diam di sini dia memang diam, nggak mengerjakan, beda dengan teman-teman yang lainnya. Gitu. Ya. Kemudian menyikapi permasalahan itu semua tadi, Bu Ucu sudah punya rencana untuk memberikan perlakuan atau treatment pada anak tersebut? Mungkin sudah punya rencana? Ada Bu rencananya saya mendatangi atau konsultasi atau kerjasama kolaborasi dengan wali kelas, kemudian nanti akan saya kolaborasi juga dengan BP supaya apa yang saya inginkan atau harapkan itu bisa tercapai. Paling tidak ya Bu, dia bisa hadir, dalam artian hadir itu hadir semuanya karena dia ada tapi tidak pernah mengerjakan evaluasinya atau tugas-tugas yang saya berikan. Baiklah. Kemudian untuk melaksanakan beberapa langkah atau strategi Ibu tadi untuk menyelesaikan masalah tadi, Ibu mau melakukannya sendiri atau ada orang lain yang akan dilibatkan? Tadi ada sistem kolaborasi ya Bu, semoga berhasil dengan kolaborasi ini. Terkadang kan kalau kita memecahkannya sendiri atau mengatasinya sendiri, bisa jadi kan kita kehabisan kata, atau misalkan yang namanya anak laki-laki tidak bisa menghandle emosinya, atau kita sebagai guru tidak bisa menghandle emosi kalau sendiri-sendiri itu takutnya terjadi sesuatu. Ini saya rencananya atau langsung kolaborasi dengan tadi wali kelas dan guru BK. Wali kelas dan guru BK. Menurut saya sudah rencana yang Ibu susun itu sudah sesuai dengan dengan capaian yang ingin Ibu harapkan ya untuk mengatasi masalah tadi. Nah, kemudian rencana-rencana itu akan Ibu mulai laksanakan dari kapan? Sebenarnya Bu, karena ini sudah berjalan ya, sudah saya laksanakan tapi masih sebagian. Saya mendekati temannya, bagaimana, kenapa dia seperti ya unik lah seperti tadi yang saya sebutkan, tidak seperti teman-temannya yang lain. Terus ada kabar juga Bu dari temannya, ya walaupun dia pendiam atau tidak ada aksi apapun, tapi ada sisi baiknya. Saya mendengar dari temannya bahwa dia itu sangat baik, dalam artian sangat baik di sini bisa menolong ketika temannya jemput saya nggak punya motor. Nah itu hampir setiap hari dia menolongnya. Berarti tidak semuanya dia itu dikatakan tidak baik lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dari temannya. Ini kalau dari wali kelasnya belum ada kabar lagi. Kemudian untuk mencapai tujuan yang Ibu Ucu harapkan tadi, saat ini Bu Ucu punya komitmen apa untuk mencapai tujuan tadi dengan segala rencana yang sudah Ibu susun? Mungkin punya komitmen atau semacam prinsip gitu? Kedepannya supaya dia lebih baik, saya tadi kan ingin berkolaborasi. Selain kolaborasi, saya mengatasi sendiri juga dengan cara tadi berkomunikasi
komunikasi atau mencari info dari temannya. Tadi kan informasi dari temannya, kemudian saya berharap memang anak itu ada perubahan walaupun sedikit itu. Luar biasa komitmen ibu, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa membuahkan hasil sesuai yang ibu Ucu harapkan gitu. Amin. Bu ya, semangat. Amin. Ya Bu. Nah ini waktu kita sudah habis ini Bu Ucu. Nah sebelum kita tutup, saya pengen tahu sekarang perasaan Bu Ucu gimana setelah kita berbincang tadi? Saya merasa lega Bu, karena beban yang saya hadapi ini setidaknya ada sedikit pencerahan, walaupun lah karena kita sudah apa namanya tuh, sudah saling berbagi. Kalau sebelumnya sama siapa saya bilang seperti ini, atau saya curhat sama siapa, ternyata ada ibu, jadi saya menghubungi ibu itu seperti itu. Ya, terima kasih juga Ibu Ucu sudah mempercayakan saya untuk berbagi. Mudah-mudahan semua usaha yang Ibu Ucu sudah direncanakan itu membuahkan hasil. Amin. Nah, untuk sesi kita kali ini karena waktunya sudah habis, saya harap nanti kita bisa berbincang di lain waktu. Saya masih penasaran dengan hasil yang ada. Boleh ya, dengan hasilnya. Gitu Bu ya? Iya. Ya. Baik Ibu Win, saya akan menanyakan apa yang sudah Ibu Win lakukan tadi pada saat coaching. Baiklah, selama percakapan coaching tadi saya menggunakan percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching tadi bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Ibu, saya akan menyampaikan catatan saya selama saya menjadi observer. Yang pertama, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya melihat ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Nah, yang kedua, proses coaching antara Ibu tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang akan Ibu Win kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya merasa kompetensi itu saya masih belum maksimal, sehingga harapannya kalau saya memiliki kompetensi yang lebih akan mampu menggali coaching untuk mencari solusi-solusi atau ide-ide yang lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Ibu Win. Demikianlah hasil observasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Win. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Win. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan dengan mengenai rubrik penilaian. Kemudian dalam coaching nanti antara coach dengan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian respon coaching seperti apa, apakah pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah mampu menggali ide-ide pada coaching atau belum. Baiklah, saya mulai pertanyaan yang pertama Bu ya. Iya, terima kasih. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan
berperan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian untuk kompetensi tadi itu kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Iya, Eh, saya ingin mengembangkan yang secara spesifik itu yaitu dengan mendengarkan aktif, atau kita ada mendengarkan dengan rasa. Karena kalau misalkan ada seseorang yang curhat, kita tidak fokus 3 hal, nanti akan merasa dicuekin, akhirnya kan tidak akan kepada kita lagi. Iya. Baiklah. Kemudian yang terakhir Bu ya, Ya. indikator yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching nanti itu apa? Indikatornya yaitu setelah coaching nanti saya ingin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Baiklah. Demikian pertanyaan untuk praobservasi dari saya. Mudah-mudahan nanti lancar percakapan coachingnya. Siap-siap. Selamat berjuang Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu Ucu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu sampaikan atau diskusikan? Sejujurnya ya Ibu Ucu, saya ini sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Saya itu Bu Ucu sering merasa insecure karena ketidakmampuan saya dalam mengoperasikan beberapa aplikasi pembelajaran, sehingga saya menjadi kurang mampu menyuguhkan pembelajaran yang inovatif di kelas. Sedangkan kan seiring perkembangan zaman, guru sekarang ini dituntut untuk mampu menguasai teknologi. Profesional. Iya Bu Ucu. Tentu Bu, saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas dalam pertemuan hari ini? Ada Bu, tapi setelah sesi ini nanti akan saya ceritakan Bu. Oke. Bu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam permasalahan Ibu ini? Saya ini orangnya lamban Bu dalam menangkap setiap kali ada yang memberikan pembelajaran mengenai hal-hal yang berbau-bau teknologi, penggunaan aplikasi, saya itu lambat menangkap. Kadang diajarin, kemudian ketika saya menerapkan sendiri itu saya sering merasa lupa. Nah, bagaimana perasaan itu bisa muncul Bu? Perasaan itu muncul ketika saya dihadapkan pada keadaan, misalkan pada saat saya diwajibkan untuk menyuguhkan pembelajaran yang kekinian, yang berbasis teknologi. Saya sering merasa gugup, takut salah atau takut gagal. Sama halnya ketika dalam kegiatan Pombel, mau tidak mau kadang-kadang kita kan dipaksa paham untuk menerapkan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Nah di situ saya terus terang merasa insecure Bu, saya merasa cemas, merasa takut, dan karena kecemasan saya itu malahan ketika saya menerapkan malah berantakan. Jadi karena mungkin saya terlalu grogi sehingga saya tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal ketika saya harus misalkan presentasi menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi Canva. Saya itu masih gagap sekali Bu dalam berteknologi. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu? Saya itu ingin belajar lagi Bu, ingin belajar lagi, ingin memahami secara lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Saya ingin mencari bagaimana seharusnya yang saya lakukan agar saya mampu meningkatkan kompetensi diri saya terutama di bidang teknologi.
Nah, itu sangat bagus ya Bu. Kita akan belajar bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Atau apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Saya ingin sekali untuk mengatasi kelemahan saya ini. Saya ingin belajar lebih banyak. Saya ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya, mempelajari entah secara online, entah bertatap langsung. Saya ingin Bu mempelajari berbagai aplikasi, memahami tentang penggunaan teknologi pembelajaran. Iya, itu yang termasuk ke pengembangan diri ya Bu. Baiklah Bu, sekarang apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan penguasaan berbagai aplikasi pembelajaran yang Ibu inginkan? Nah, saya akan menambah pengetahuan saya lagi Bu. Ingin mencari lebih banyak lagi referensi agar saya bisa menemukan jawaban dari yang selama ini untuk mengatasi kekurangan saya selama ini. Saya mau bertanya dengan rekan sejawat atau saya ingin bertanya dengan teman yang menguasai teknologi. Saya ingin menanyakan itu. Saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal yang selama ini menjadi titik kurang saya, Bu. Oke Bu, selanjutnya strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Nah, strategi yang saya laksanakan, saya ingin pertama yang pastinya karena di sekolah kan ada banyak teman. Mungkin karena selama ini saya itu kurang berkomunikasi Bu, kurang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi karena tadi itu merasa insecure, jadi saya itu terus terang merasa malu, takut terlihat tertinggal ya, takut terlihat bodoh. Jadi selama ini saya malah menutup diri dan saya pasrah dengan ketidakpahaman saya. Nah, jadi strategi yang akan saya gunakan untuk mengatasi permasalahan ini, saya akan bertanya pada rekan sejawat dan saya akan membuka lagi tutorial melalui YouTube. Melihat kembali, membaca, kemudian kalau saya lambat mengingat, mungkin saya akan mencatat langkah-langkah apa saja yang saya harus lakukan ketika saya mempelajari satu metode-metode baru dalam pembelajaran, Bu. Oke Bu, itu langkah-langkah yang Ibu sebutkan yang barusan itu sudah sangat baik. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan kegagapan teknologi dengan lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana melihat tindak lanjut dari rencana itu? Nah, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi pembelajaran berbasis teknologi dengan baik, berlatih menerapkan aplikasi pembelajaran terbaru, terus menerus mengupgrade diri terhadap segala bentuk perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan zaman, Bu. Oke. Nah, sekarang di sini tadi kan Ibu akan berkolaborasi ya. Terus siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tadi? Nah, setelah saya membangun komunikasi, saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk dapat menjaga komitmen saya, dan saya akan meminta bantuan teman yang kebetulan memiliki basic ilmu komputer. Kemudian tentunya saya juga memerlukan dukungan kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas di sekolah yang mendukung pembelajaran berteknologi, Bu. Oke Bu, ini Ibu dari pemahaman dari percakapan kita kali ini baiklah Ibu, semoga setelah menyampaikan semua ketegangan Ibu selama coaching ini, beban Ibu akan terasa berkurang. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali
Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Saya rasa saya sudah merasa lega ketika saya berani mengakui kelemahan saya selama ini. Selama ini kan saya menyimpannya sendiri karena saya tidak merasa percaya diri. Iya. Nah, setelah saya bercerita dengan ibu, saya merasa ada kelegaan, saya merasa beban di hati saya juga berkurang. Terima kasih ibu sudah memberikan langkah-langkah dalam saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Ibu. Ini kita sama-sama belajar aja ya Bu. Baiklah Bu, jangan sungkan kalau misalkan nanti Ibu ada permasalahan lagi atau sebaliknya kita saling berbagi. Setelah melakukan coaching, Alhamdulillah Bu, ada perasaan apa ya namanya tuh, karena kita saling berbagi, tidak saling menggurui gitu. saya akan mengajukan pertanyaan lagi terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Nah, menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan selama mengikuti coaching tadi? Pada coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan atau menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Ya, baiklah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya selama menjadi observer tadi Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, yang pertama proses coaching tadi sudah sangat baik, kemudian sudah mengikuti alur Tirta, betul tadi terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Kemudian yang kedua, proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu yaitulah Bu, mendengarkan dengan rasa. Nanti kalau misalkan ada kegiatan coaching ini lagi, coaching seperti ini maksudnya, coaching itu akan merasa diperhatikan, akan merasa nyaman karena kita mendengarkan. Itu yang ingin saya kembangkan, karena kalau misalkan kita tidak fokus terhadap coaching itu akan merasa ngapain curhat kalau misalkan tidak ditanggapi. Kan ini mendengarkan itu merupakan suatu tanggapan atau respon yang baik juga. Kemudian apalagi kalau mendengarkannya dengan rasa, artinya fokus 3 hal. Hati, nanti akan ada rasa empatinya, kemudian mendengarkan memang alat pendengar, kemudian dengan tatap muka juga. Kalau misalkan kita luring, kalau di online kan nanti ada tatap mayanya, itu akan mempengaruhi terhadap coaching. Baiklah Bu Ucu, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin lancar lagi. Kemudian saya kira sudah cukup percakapan kita di pasca observasi ini. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga saya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cu. Apa kabar Bu Titi? Baik Bu Cu. Alhamdulillah kalau baik. Ini ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baik Bu, pada penilaian hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee itu bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu atau coach.
Nah, di sini Ibu jangan lupa nanti ketika mengajukan pertanyaan harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kompetensi coaching kali ini? Kompetensi pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan ada 3 Ibu Cu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bu, terima kasih. Yang keduanya, kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Ibu ingin observasi pada kegiatan coaching ini? Nah, pada kegiatan coaching ini kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang secara spesifik itu yang ingin Ibu observasi pada coaching kali ini? Saya ingin sekali coach saya menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam permasalahannya. Oke, demikian ya Bu untuk pra observasi kali ini. Semangat dan tetap semangat. Ya Ibu Cu. Bertemu Ibu Win. Ya, selamat bertemu Bu Titi. Bagaimana perasaan Ibu Win pada sesi coaching kali ini? Apa ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan dan fokuskan? Iya, sebelumnya saya agak lega Bu Titi ya, karena kemarin saya berusaha mencari waktu untuk kita bertemu, kemudian masih belum bisa, dan pada hari ini kita sudah bisa bertemu. Ini sudah ada sedikit rasa kelegaan. Jadi harapan saya untuk bisa berbagi cerita itu semakin besar. Wah, saya sangat menghargai nih kejujuran Ibu Win. Mari Ibu Win, kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu? Iya, gini Bu, jadi saya punya permasalahan yang setelah beberapa bulan terakhir ini mengganggu pikiran saya. Jadi saya merasa permasalahan itu belum bisa saya selesaikan, dan saya perlu bantuan untuk berbagi cerita ke partner yang lain biar saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Apa yang membuat Ibu Win merasa kesulitan menghadapi permasalahan ini? Baiklah Bu, saya akan cerita dulu masalah yang saya hadapi. Jadi saya punya siswa yang anak ini jarang sekali masuk. Nah, kemudian karena dia jarang masuk, otomatis banyak tertinggal pelajaran, banyak nilai yang kosong. Kemudian saya kesulitan menilai dari perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Saya sangat kesulitan karena nilai-nilai yang ada itu sangat kurang. Bahkan untuk bertemu ke anak tersebut pun saya kesulitan. Nah, kemudian kemarin itu ada dia masuk, dan saya berusaha mengajak berbincang ke anak tersebut. Saya tanya kenapa kok sering tidak masuk, kemudian saya tanya alasannya segala macam, tetapi yang bikin saya masih merasa kebingungan itu, apa yang ingin saya cari informasi dari anak tersebut tidak saya dapatkan, sehingga sampai saat ini saya tidak bisa menyikapi anak tersebut bagaimana solusinya. Kemudian saya bingung harus mencari informasi kemana, seperti itu. Bagaimana perasaan itu bisa muncul? Iya, jadi perasaan kebingungan saya muncul merasa gagal mendidik anak tersebut
ketika saya berhadapan dengan anak tersebut, saya tanya apa alasannya kok tidak masuk. Saya harap dia bisa menceritakan segalanya dan mau mengakui kesalahannya. Tetapi ternyata tidak, anak itu justru mengelak. Jadi dia merasa ketidakhadiran yang banyak itu bukan hal yang salah menurut dia. Jadi itu sangat bertentangan dengan yang saya harapkan. Jadi harapan saya itu saya mampu membimbing anak tersebut biar mampu mengintrospeksi diri terhadap kesalahannya, sehingga nanti ketika harus mencari solusi juga atas keinginan sendiri. Tetapi sampai saat ini saya belum mampu. Jadi perasaan bersalah itu menghantui saya. Baik, Bu. Nah, terus untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa Bu Win sudah memiliki rencana-rencana bagaimana apa yang harus dilakukan, langkah selanjutnya apa sudah ada Bu Win menyusun rencana-rencana tersebut? Iya, jadi setelah saya berenung beberapa hari ini, saya ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi pada anak tersebut, sehingga saya merasa anak itu bisa melakukan kesalahan tersebut itu karena saya kurang perhatian. Jadi saya merasa saya itu belum berpihak ke anak secara penuh, akibatnya dia merasa kurang diperhatikan dan bertindak sesuka hatinya. Jadi itu yang pertama, ingin meningkatkan komunikasi, memberikan perhatian yang penuh ke anak. Kemudian selain itu juga saya akan menjalin komunikasi kepada wali murid. Jadi saya perlu mengkomunikasikan tentang sikap anak, tentang perkembangan anak itu ke wali murid. Harapannya dengan pendekatan-pendekatan seperti itu nanti bisa menumbuhkan motivasi anak untuk lebih baik lagi. Kalau mendengarkan rencana aksi Ibu Win tadi sudah bagus, sudah baik. Kemudian dalam rencana aksi tadi, siapa selain wali murid, siapa lagi orang yang akan Ibu libatkan? Ya, tentunya saya akan meminta bantuan dari berbagai pihak selain wali murid, tentunya wali kelas. Ya, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian juga guru BK, kemudian waka kesiswaan, dan kalau perlu saya harus mengkoordinasikan juga sampai ke kepala sekolah. Nah, untuk komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Win buat itu nanti bagaimana? Iya, jadi komitmen saya yakin kalau saya mau berusaha maka pasti akan membuahkan hasil. Jadi kalau saya melakukan pendekatan, saya yakin anak itu juga akan lebih mudah untuk dituntun. Itu komitmen saya. Nah, untuk menjaga nih komitmennya agar tetap stabil, tetap terus terlaksana, siapa yang akan membantu Bu Win dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, untuk menjaga komitmen tersebut saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, karena mereka selaku guru BK dan wali kelas pasti juga punya catatan-catatan tentang sikap anak ini. Jadi kami perlu berkoordinasi, kemudian saling memonitor apakah langkah yang sudah saya lakukan nanti sudah sesuai atau belum. Baik, nah sekarang tadi Ibu Win sudah menceritakan semuanya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Win setelah bercerita menyampaikan semua permasalahan yang mengganjal selama ini? Jujur Bu, tadi saya masih belum yakin dengan apa yang ingin saya lakukan. Nah, setelah bercerita dengan Ibu ini, saya merasa lebih mantap kalau langkah yang akan saya lakukan ini pasti akan membuahkan hasil. Baik Bu Win, terima kasih Ibu Win sudah mempercayakan saya sebagai teman bercerita,
Semoga di kemudian hari kita bisa bersama-sama lagi untuk mencari bersama langkah-langkah apa saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya, terima kasih juga waktunya Bu Titi. Ya, sama-sama Ibu Win. Nanti saya akan menanyakan pasca observasi tadi dalam coaching kali ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi. Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Saya menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Yang kedua ya Bu, saya akan menyampaikan catatan saya selama saya menjadi observer. Yang pertama, tadi Ibu sudah dalam proses coaching itu sudah sesuai alur tirta, yaitu Ibu sudah atau sudah terdapat tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya Ibu juga sudah mengikuti prinsip coaching di dalam coaching tadi. Nah, prinsip yang Ibu terapkan tadi yaitu kemitraan. Kemitraan di sini Ibu sudah tidak seolah-olah menggurui. Ibu sudah selayaknya sebagai teman, seperti itu. Kemudian proses kreatif dalam proses coaching tadi, antara coach dengan coachee tadi sudah kreatif. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Ibu sudah bisa memaksimalkan potensi coachee. Yang terakhir ya Bu, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan setelah pelaksanaan coaching ini? Setelah pelaksanaan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan, ingin saya fokuskan itu pada kehadiran penuh Ibu. Presence. Nah, agar nanti pada saat ada sesi coaching lagi, saya bisa lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi coaching. Sangat bagus ya. Agar saya tidak ikut terbawa untuk memberikan terpancing untuk memberikan solusi, tapi saya lebih kepada mengarahkan dan mengajak coaching untuk menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya atau menemukan solusinya sendiri. Menemukan solusinya sendiri. Demikian Bu, untuk pasca observasi ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.